Kemudian terakhir famtana'a al-fata. Kemudian setelah mendengarkan nasihat ini, pemuda tersebut yang awalnya ingin pergi ya ke tempat yang jauh untuk belajar ilmu membatalkan niatnya. Kenapa dia membatalkan niatnya? Yang pertama, karena Nabi ini telah memberikan kepada dia ilmu yang sebenarnya kalau ia amalkan itu cukup untuk menjadi pegangan dalam hidupnya. Yang pertama kita ulang sebagai kesimpulan yaitu takwa kepada Allah. Kalau kita memiliki bekal takwa di manapun kita hidup, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimanapun kita berada, kalau kemudian kita mampu menjaga, mengontrol, mengawal lisan kita ini, maka kita juga akan mampu hidup ya dengan baik di tempat tersebut. Yang ketiga, dengan memastikan bahwa kita tidak mengkonsumsi sesuatu yang syubhat, tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku, sahabat Tafakur Video dimanapun kita berada, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang begitu besar ya. Tak dapat kita menghitung nikmatnya, tapi kita bisa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka makna syukur terhadap nikmat tersebut diantaranya adalah bagaimana kita mampu memastikan bahwa nikmat-nikmat tersebut benar-benar kita gunakan dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri, berta'abbud, yaitu beribadah, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari demi hari yang kita lalui. Kemudian salawat beserta salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafakur Channel dimanapun kita berada, insyaallah kembali dengan izin Allah Jalla Jalaluh kita akan meneruskan ya, pembacaan kita terhadap kitab Nasaihul Ibad ya, yang ini merupakan karya ya, dari Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini sebenarnya merupakan syarah terhadap kitab Nasaihul Ibad ya, yang kitab Nasaihul Ibad ini sebenarnya merupakan syarah ya, atau penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Al-Munabbihat ala Isti'dadi liyaumi al-ma'ad. Baik, ikhwah, akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita meneruskan kepada makalah yang berikutnya, di mana pada makalah ini kita akan mengangkat satu hikmah, satu iktibar, satu pengajaran yang mudah-mudahan dia dapat memberikan nilai-nilai yang positif dalam hidup dan kehidupan kita. Bahwa ini merupakan riwayat ya, yang ini merupakan satu riwayat yang disandarkan kepada salah seorang dari ya Bani Israel,
Jadi kita akan mengambil hikmah ya dari satu kisah, satu peristiwa, satu obrolan ya. Pembicaraan antara salah seorang dari Bani Israel ya dengan salah satu di antara nabi-nabi mereka. Semua kita maklum ya bahwa begitu banyak Allah mengutus para nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, apa hikmah yang kita akan angkat pada kesempatan yang berbahagia ini? Yaitu ya, satu ketika bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Laki-laki ini kemudian mengutarakan hasratnya, menyampaikan niatnya bahwa dia ingin menuntut ilmu. Kemudian ucapan dari lelaki dari Bani Israel ini pun kemudian sampai di kuping nabinya yang juga dari kalangan Bani Israel. Maka kemudian nabi ini pun memanggil lelaki dari Bani Israel ini dan dia pun berkata, apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau mengatakan, ya fata, inni a'izuka bi thalathi khisalin. Wahai pemuda, kata nabi ini memanggil pemuda tadi, inni a'izuka, ketahuilah sesungguhnya aku ingin memberikan kepadamu nasihat bithalathi khisalin ya, dengan 3 perkara, 3 nasihat ya, yang merangkum fiha ilmul awwalina wal akhirin, di mana dalam 3 hal ini merangkum ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu serta hikmah orang-orang yang datang kemudian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa di antara ya 3 butir mutiara nasihat ini? Yang pertama ya, nabi dari kalangan Bani Israel ini menasihati ya pemuda ini dengan mengatakan, khafillaha fis sirri wal alaniyah. Nasihat yang pertama yaitu ya, khafillaha, wahai pemuda, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ya seorang manusia takut ya dengan binatang buas, katakanlah sebagai contoh ya seekor harimau, seekor singa ya, atau apapun binatang yang buas itu yang siap menerkam kita, maka sejatinya manusia akan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhinya, pergi darinya agar tidak dimangsa dan tidak diterkam oleh ya binatang buas tersebut. Tapi berbeda dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika seorang manusia mengikrarkan takutnya kepada Allah, maka apa yang dia lakukan? Dia tidak dibenarkan menjauh dari Allah, meninggalkan perintahnya, tapi justru sebaliknya hendaklah dia bertaqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif adalah zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi hamba yang dekat kepadanya. Maka pesan Nabi ini, khafillah, wahai pemuda, ya fata khafillah, wahai pemuda, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat makna takut di sini ya, maka ya, dia juga mengandung makna yang terdapat dalam kata yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu makna al-khauf. Takut di sini juga sinonim dengan makna at-taqwa. At-taqwa yaitu bertakwa. Bertakwa kepada Allah juga maknanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang takut kepada Allah yaitu diterjemahkan dengan mengerjakan perintahnya, dan di saat yang bersamaan memastikan bahwa dia akan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang khauf ya, tentang takwa ini, kita sering mendengarkan bahwa sebagai seorang manusia yang hidup di permukaan bumi ini, kita ibarat seseorang yang hanya singgah sebentar di dunia ini ya. Sebagai seorang yang abirus sabil, orang yang mengadakan perjalanan. Artinya ketika kita dalam keadaan ya dalam perjalanan, maka ada tempat yang kita tuju. Ketika seorang musafir ingin sampai di tempatnya, maka tak bisa tidak ya, dia perlu dan wajib mempersiapkan bekal dalam kehidupannya.
Maka saudaraku yang dirahmati Allah, bekal kita untuk kemudian sampai kepada Darussalam, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan sebagaimana yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai hambaku, kata Allah, berbekallah kamu sekalian dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh saja berbeda dalam umur, kita boleh saja berbeda dalam suku, warna kulit, mungkin juga bahasa, ya. Kita boleh saja berbeda dari aspek jabatan, status sosial dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang perlu sama-sama kita pahami, bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua manusia itu sama. Lantas apa yang membedakan seorang hamba dengan hamba yang lainnya? Apa yang menjadikan Allah lebih cinta kepada si fulan dibanding si fulan? Yaitu ketika kita memiliki takwa dalam hati kita. Makanya Allah katakan apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa sungguh kata Allah, ya, orang yang paling mulia di antara kamu seluruhnya adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka inilah rahmatnya Islam. Maka inilah adilnya Islam, ya. Orang yang mulia di hadapan Allah tidak harus seorang raja, tidak harus seorang penguasa, tidak harus sebagai seorang yang lahir dengan darah biru, ya, dari kalangan orang-orang yang mulia. Tapi orang yang mulia, orang yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin lahir dari orang-orang yang mungkin tak memiliki harta, dari orang-orang yang mungkin tak memiliki singgasana, tak memiliki jabatan. Dia orang biasa, kulitnya mungkin hitam, dia rakyat jelata. Tapi ketika dia memiliki bekal takwa, inna akramakum 'indallahi atqakum, maka di saat itu dia sejatinya menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Berbicara tentang takwa, maka Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Kondisi apapun yang kita hadapi, maka takwa ini harus melekat dalam diri kita. Makanya, ya, ketika seorang nabi dari Bani Israel ini menasihati pemuda itu dengan mengatakan khafillaha, dia tidak berhenti sampai di situ, tapi nabi ini melanjutkan khafillaha fis sirri wal alaniyah. Wahai pemuda, ya fata, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri, ya, dalam keadaan, dalam kondisi sirri, ya. Sirri apa maksudnya? Dalam kondisi yang kamu tak dilihat oleh orang, tak nampak oleh orang, tak ada orang yang melihatmu. Fis sir, dalam keadaan, ya, sendiri. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal alaniyah, ketika kita dalam keadaan ramai orang yang ada di sekeliling kita, kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka takwa tidak hanya, ya, dibatasi dengan ruang tertentu, tapi bertakwa itu harus dimanapun kita berada. Orang bertakwa itu harus ketika di rumahnya ataupun di kantornya. Orang bertakwa juga harus ketika di masjid ataupun di kantor parlemen. Dimanapun dia berada, maka dia harus membawa bekal takwa ini dalam dirinya. Maka tidak benar kalau seandainya ada seorang yang muslim, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, tapi hanya separuh masa. Kenapa? Karena takwa ini harus kita bawa dimanapun kita berada. Makanya dikatakan ittaqillah. Dalam Quran Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Di hadapan atasanmu, di bawahnya, di belakangnya, dimanapun kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta, di rumahmu, di kantormu, di luar negeri, dalam negeri, di kamar yang gelap ataupun di ruang tamu yang terang benderang sekalipun. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu hendaknya dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Saudaraku, setiap kita mungkin dan pasti pernah melakukan salah dan khilaf, ya. Orang yang bertakwa juga mungkin terjerumus dalam kesalahan, dalam khilaf, juga bahkan dalam dosa. Makanya Allah katakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka wahai orang-orang hamba-hambaku yang bersalah, hamba-hambaku yang pernah terjerumus dalam kesalahan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha,
hendaklah kamu selalu apabila melakukan kesalahan, melakukan maksiat, kamu khilaf, kamu lalai, kamu lupa, kamu maksiat, wa atbi'is sayyi'ata, ikutilah maksiat tersebut, ya, dengan apa? Al hasanata, dengan kebaikan. Kita beristighfar, istighfar itu merupakan hasanah, kebaikan. Kita minta ampun, kita berinfak, kita sedekah, kita membantu orang lain, kita menasihati saudara kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kenapa? Karena dengan menasihati, karena dengan melakukan kebaikan demi kebaikan tersebut, maka Allah janjikan tamhuha, Allah akan menghapuskan sayyi'ah tersebut, keburukan tersebut, dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka saudaraku, seandainya pernah kita melakukan salah, khilaf, dosa dan seterusnya, jangan sampai itu menjadikan kita orang-orang yang berputus asa. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan peluang untuk kita tetap kembali, ya, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya, dengan cara tetap kita positif dan optimis melakukan kebaikan demi kebaikan, dan kita berharap kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus keburukan-keburukan yang dahulu pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian ayat ini mengatakan, dan hendaklah kamu kemudian bermuamalah, berbuat, ya, hendaklah kamu berinteraksi dengan manusia siapapun dia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terpuji, dengan perilaku yang sopan, dengan budi pekerti yang mulia. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sungguh di antara, ya, tujuan diutusnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah li utammima, untuk kemudian menegakkan, ya, menghadirkan serta menyempurnakan, ya, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia di atas permukaan bumi ini. Ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dalam hal ini sama-sama menjadi jelas bagi kita bahwa nasihat yang pertama, mutiara yang pertama, yang di dalamnya merangkum ilmu orang-orang yang terdahulu ataupun orang-orang yang akan datang, yaitu terletak pada takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa membaca dan mendengarkan, ya, dalam awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita mendengar dan membaca, Dzalikal kitabu, itulah Al-Qur'anul Karim, kitab, ya, la raiba fihi, tidak ada satu pun keraguan yang terdapat di dalamnya, hudan lil muttaqin, yang ia merupakan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah menjelaskan siapa orang-orang yang al-muttaqin ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di antara makna muttaqin sini, orang yang memiliki karakter yang bertakwa ini, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada Allah yang ghaib, ya. Beriman dengan yang ghaib, yaitu di antaranya beriman kepada Allah. Karena kita tak mampu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita mungkin bisa melihat saudara kita, kita bisa melihat sahabat kita, kita bisa melihat atasan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak mampu mata kita yang hina ini melihat zatnya yang mulia di dunia ini, ya. Tapi Allah syaratkan kita bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa, justru kita harus beriman kepada zat yang ghaib tersebut, ya. Bahkan kalau kita lihat rukun iman tersebut, ya, beriman kepada Allah, Allah itu ghaib. Beriman kepada malaikat, malaikat itu pun juga ghaib, ya. Beriman kepada Rasul, untuk konteks kita hari ini, Rasul itu pun ghaib. Tak nampak oleh kita bagaimana jasadnya, tak pernah kita berkomunikasi dengannya, tak pernah kita berjalan bersamanya, tapi kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bertakwa tidak menjadi penting baginya penilaian manusia itu, tapi yang menjadi tujuannya adalah bagaimana Allah yang ghaib tersebut menilainya sebagai hamba yang taat, tunduk kepadanya dengan sepenuh hatinya. Maka khafillaha fis sirri wal alaniyah. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri
ataupun dalam keadaan terang-terangan dan ramai. Ikhwan dan akhwat sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah. Kemudian ya, butiran nasihat yang kedua disampaikan oleh Nabi ini kepada pemuda tersebut. Wamsik lisanaka anil khalqi wa la tazkurhum illa bi khairin. Ya. Nasihat yang kedua, Nabi ini berpesan, ya fata wamsik lisanaka anil khalqi, tahanlah lisanmu, tahanlah lidahmu dari melukai saudaramu, dari menghina makhluk-makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kata mutiara salamatul insani fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya seorang manusia itu letak bagaimana dia mampu mengawal dan menjaga lisannya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan apa? Inna aktsara ma yudkhilu an-nasan nar, bahwa di antara perkara yang paling banyak menjadikan manusia itu sebagai penghuni penduduk neraka al-ajwafan, yaitu dua hal yang berlobang. Yang pertama yaitu al-fam, yaitu lisan, yaitu mulut kita. Yang kedua yaitu al-faraj, yaitu kemaluan kita. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kemudian menjaga lisan kita untuk kemudian tidak mengatakan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Dan di saat yang bersamaan baginda mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh kemudian kita itu menjadi hal yang memudaratkan bagi orang lain, dan tidak boleh pula kita kemudian menimbulkan dan menyebabkan kemudaratan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam menjaga dan mengawal lisan ini, ya, kita diminta untuk kemudian memastikan, kata Nabi, wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara perkara yang menjadikan tanda-tanda seorang itu yang baik Islamnya adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dia mampu kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan dirinya. Maka kita jaga lisan kita, dan di saat yang bersamaan tidak hanya kita memerintahkan untuk menjaga lisan, mengawal lisan, tapi kita juga harus memastikan bahwa kita tidak menjadi penyebab, tidak menjadi orang yang memberikan ruang, peluang untuk kemudian saudara-saudara kita mencari kesalahan, untuk kemudian saudara-saudara kita menceritakan perkara-perkara yang negatif dalam hidup dan kehidupan ini. Kenapa? Karena dalam hal menjaga lisan bukanlah hanya satu perkara, bukanlah hanya dari sebelah pihak, tapi dari seluruh pihak. Harus sama-sama kemudian memastikan dia mampu menjadi menjadi agen-agen kebaikan bagi orang-orang yang beriman yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tazkurhum illa bi khairin, dan jangan kamu menyebutkan tentang saudaramu kecuali hal-hal yang baik yang dia senang untuk mendengarnya. Tidak hanya orang yang hidup, ya, termasuk orang-orang yang telah mendahului kita. Kalau seandainya ada di antara para ulama, ya, ataupun sahabat-sahabat kita, saudara kita yang telah mendahului kita, maka mari sama-sama kita mengawal, menjaga lisan kita untuk tidak menyebutkan keburukan-keburukannya. Kenapa? Karena yang telah meninggal itu telah selesai urusannya. Yang berikutnya dia akan menyelesaikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hidup tidak berhak untuk kemudian menyebut aib-aibnya, ya, menyebut perkara-perkara yang buruk tentang dirinya, sementara dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Agar kita nanti tidak menjadi orang yang sama. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan tetap menjadi orang yang baik? Siapa yang mampu memberikan jaminan bahwa kita akan tetap menjadi orang yang baik di sepanjang hidup kita? Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk diberikan akhir yang baik, diistiqomahkan dalam agama ini hendaknya sampai ke akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi ini kepada pemuda ini? Wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali. Ya. Lihatlah wahai pemuda, ya, khubzaka, makanan, roti, nasi, ayam, beras atau apapun yang kamu makan. Alladhi ta'kuluhu, yang engkau berikan dengannya makan keluargamu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Hatta yakuna minal halal, pastikan apa yang engkau berikan kepada mereka, makanan yang engkau makan itu berasal dari sesuatu yang halal.
Maka tak salah kemudian Allah dalam Quran menyebutkan beberapa kali, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah olehmu apa yang ada di bumi ini dengan syarat halalan thayyiba, yang engkau makan itu halal, dan pastikan pula yang halal itu adalah makanan yang baik untuk kamu makan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, dalam aspek ini sama-sama kita memikirkan apa yang kita makan sehari-hari, apakah itu berasal dari yang halal atau dari yang syubhat. Apakah ada sesuatu yang kita sembunyikan dari apa yang kita makan tersebut, atau dia merupakan makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu lahmin ya nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang kemudian tumbuh dari makanan, dari minuman yang haram, maka fannaru aula bihi, maka api neraka itu lebih layak ya untuk menjadi miliknya. Api neraka itu lebih layak untuk kemudian membakar tubuhnya yang tumbuh dari perkara yang haram tersebut. Satu ketika Nabi menceritakan seorang pemuda, ya, rajulun ya yamuddu yadaihi ilas sama. Ada seorang pemuda mengangkat kedua tangannya ke langit seraya mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Ya, berdoa meminta kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Ya, makanannya adalah makanan yang haram, minumannya adalah minuman yang haram, wa malbasuhu haram, bahkan pakaian yang dia pakai pun adalah pakaian yang berasal dari satu yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia juga memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dari sesuatu yang berasal dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu laha, wa fi riwayatin fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana ceritanya Allah akan mengabulkan doanya, mengijabah pintanya, sementara yang dia makan adalah perkara yang haram, yang bukan menjadi haknya, yang karena kezalimannya, yang dia minum adalah bukan yang menjadi haknya, yang dia pakai bukan berasal dari perkara yang halal untuk kemudian dia pakai. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wanzur khubzaka alladhi ta'kuluh, lihat ya makanan yang kita makan, minum yang kita minum, pakaian yang kita pakai, hatta yakuna minal halal, pastikan itu berasal dari perkara yang halal, tidak perkara yang haram, bahkan tidak pula perkara yang disyubhatkan dalam agama ini. Kemudian terakhir famtana'a al-fata, kemudian setelah mendengarkan nasihat ini, pemuda tersebut yang awalnya ingin pergi ya ke tempat yang jauh untuk belajar ilmu, membatalkan niatnya. Kenapa dia membatalkan niatnya? Yang pertama, karena Nabi ini telah memberikan kepada dia ilmu yang sebenarnya kalau ia amalkan itu cukup untuk menjadi pegangan dalam hidupnya. Yang pertama, kita ulang sebagai kesimpulan, yaitu takwa kepada Allah. Kalau kita memiliki bekal takwa di dimanapun kita hidup, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dimanapun kita berada, kalau kemudian kita mampu menjaga, mengontrol, mengawal lisan kita ini, maka kita juga akan mampu hidup ya dengan baik di tempat tersebut. Yang ketiga, dengan memastikan bahwa kita tidak mengkonsumsi sesuatu yang syubhat, tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka memastikan tidak memakan yang haram, yang syubhat ini, maka kita diajarkan untuk membaca satu doa yang luar biasa maknanya, yaitu Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, tolong, mohon ya Allah, Engkau cukupkan kami bihalalika, dengan yang halal darimu ya Allah, dengan makanan yang halal ya Allah, an haramik ya, dan jauhkan kami dari perkara yang Engkau haramkan. Wa bifadlika amman siwak, dan berikan kami ya Allah karuniamu sehingga kami tak lagi berhajat kepada siapapun selainmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mampu mendengar ya nasihat-nasihat yang baik, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk kemudian mampu mengikutinya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa
kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah karena kelemahan kami yang menyampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu barakallahu fikum. Wallahu a'lamu wa ahkam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.